Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Nah, ini baru ya bisa ngonten lah ya. Kita ini baru bisa ngonten setelah sekian purnama baru bisa ketemu. Jadi beberapa hari ini kan memang apa ya? Dikarenakan ya yang dirawat itu banyak teman-teman. Jadi nggak bisa sambil ngonten teman-teman, tripodku lupa nggak tahu ditaruh di mana. Jadi kalau sambil megangin handphone itu kalau pas ngerawat itu agak ribet teman-teman, makanya dari itu aku belum sempat ngonten. Nah, kita kembali lagi tentang pembahasan cucak hijau ya teman-teman. Dengan sekian purnama kita balik lagi ke cucak hijau. Kenapa sih cucak hijau di setting bagaimana kok susah jalan? Nah, kalau udah bertanya seperti itu teman-teman, kita itu solusinya seperti apa? Satu teman-teman, yang wajib kita lakukan ya, kalau kalian terus merawat burung itu, kalian terus menyeting burung itu, tapi kok nggak mau jalan terus, nggak mau jalan. Satu yang perlu kalian ketahui ya, kita belajar dari ilmu tai teman-teman. Ilmu tai. Nah, ilmu tai itu gimana? Itu lebih mudah sih sebenarnya. Sebenarnya dulu di awal-awal konten itu pernah tak bahas, kita sampahkan teman-teman. Maksudnya dalam artian kita sampahkan itu wes nggak usah kalian mandiin, nggak usah kalian jemur ya. Jadi kesehariannya biar di situ. Yang penting satu buah itu ada, selalu ada. Terus pakai buah apa om? Pepaya kah, pisang kah? Kalau burungmu dengan kondisi yang pertama itu gembung melet, bunyi krek, boleh diberikan buah pepaya. Tapi dirasa dia cuman ngembangin bulu, itu satu teman-teman. Burung ngembangin bulu saja ya, itu nggak perlu pakai buah pepaya, pakailah pisang saja. Seperti itulah. Karena gini, kalau burung tersebut terus menerus kalian rawat, itu nggak ada ujungnya teman-teman. Yang ada kalian cuman pusing, ujungnya posting, larinya ke posting lagi. Makanya saranku yaitu tadi, sampahkan. Gimana cara sampainya? Kalau burungmu banyak teman-teman, ya burungmu banyak umumnya, kalian gantung jejer-jejer, buka depannya doang. Nah, boleh disekat-sekat ya pinggirannya biar nggak saling lihat, itu lebih bagus. Tapi kalau memang dia sempat ada celah untuk melihat, biarkan saja. Seperti itu kalau burungmu banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat itu nggak usah pindah-pindah, karena setiap burung dipindah tempat, khususnya cucak hijau sedang bermasalah, itu nggak bakalan jadi-jadi teman-teman. Karena apa? Satu, setiap tempat suhu udara, tempat ya, kegacorannya itu berpengaruh semua. Tapi kalau buat wis pasrah, gantung, ada berapa biji, satu dua tiga, bahkan lebih dari lima ya, gantung. Nah, terus gimana om? Nah, caranya begini, kalau kalian selalu melakukan bentuk power ya, bentuk power ini ya, burung-burung yang sebelumnya dibentuk power kok nggak jadi-jadi. Satu, kita lihat cirinya. Kalau dia gembung melet ya, terus lidahnya merah, wes itu udah kronis dalam artian itu paling lama dia untuk sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kotorannya berair parah, itu yang kedua yang paling lama sembuh. Seperti itu. Terus yang ketiga, nafsu jangkrik itu udah turun. Itu yang ketiga, itu udah kronis ketiga. Seperti itu. Karena kondisi seperti itu pasti burung mau di setting jadi hantu pun nggak bakalan mau jalan. Solusinya gimana? Mau kamu paksakan bentuk power terus jangkrik kenyang? Mau berapa ekor jangkrik yang kamu beri? Mau berapa lama? Ya kan? Namanya burung itu ada faktor tinggi, ada faktor rendah.
dibagi-bagi itu teman-teman, kondisinya itu beda-beda. Ada yang kita belajar metabolisme ya, metabolisme cepat, metabolisme lambat, seperti itu. Burung nggak diapa-apain ya, burung nggak diapa-apain itu faktornya bisa naik karena sifat teritorialnya muncul dengan sendirinya, karena nggak pernah pindah-pindah walaupun dijejer. Itu yang pertama. Yang kedua, metabolisme sendiri itu juga bisa berubah dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu. Kenapa Om kok bisa sedangkan burung nggak ada aktivitas? Karena dia dibuka depannya, jadi dia dengar kicauan samping, ya kan, samping, jadi dia gerak naik turun seperti itu. Disitulah burung akan, untuk cucak hijau, kita bahas cucak hijau dulu. Disitulah burung akan merasa lama kelamaan berusaha untuk recovery ataupun dia mengkondisikan badannya sendiri, dengan catatan untuk burung-burung yang gembung, yang melet, yang nggak doyan jangkrik itu turunkan jangkriknya. Untuk khusus yang nggak doyan jangkrik, turun jangkriknya. Itu burung butuh jemur teman-teman, butuh dijemur. Jemur sebentar, mandikan. Gimana caranya kalian memandikan, jemur. Kalau sampai udah mentok yang nggak doyan jangkrik, tapi kalau gembung, melet, lidah merah, itu berikanlah buah pepaya seperti itu, ataupun timun, khusus yang lidahnya sampai merah. Nah, untuk yang hanya gembung, bunyi krek-krek ya, itu yang pertama perlu kalian lakukan itu turunkan jangkriknya. Berapa Om jangkriknya? Itu bisa diturunkan di awal ya, beberapa hari pertama, 3 hari pertama atau 4 hari pertama itu di 32 ya teman-teman. Untuk yang bunyi krek mulai dideketin gembung ya, itu turunkan, itu masih bisa dianggap ya lebih cepat lah. Kalau belum normal juga, turunkan lagi teman-teman, 21 jangkriknya hariannya, seperti itu. Untuk yang gembung bunyi krek-krek itu turunkan. Nah, kalau khusus yang bunyi krek-krek masuk, kalau biasa mandi keramba, masukkan keramba, mandikan gantung, di situ lagi. Tapi kalau mau mandi cepuk ya kasih cepuk. Makanya saya dari dulu tidak menyarankan standby cepuk. Karena apa? Burung cucak hijau itu senangnya mandi teman-teman, senangnya mandi burung cucak hijau itu. Mau kalian kasih cepuk, apalagi cepuknya airnya full, pasti nyemplung. Kondisi jangkrik banyak pasti nyemplung. Nah, itu yang bikin nggak jadi teman-teman, nggak semuanya burung jadi. Dan satu lagi teman-teman, kalaupun mau dilombakan, biasanya burung tersebut nggak stabil. Contoh nggak stabil, kita nggak susah teman-teman, settingnya kita blak, ada yang lamban panas, ada yang mau jamtrok, seperti itu. Tapi rata-rata kebanyakan yang mau jambul itu memang bisa dikatakan sebagian saja. Karena satu, burung itu sudah kelewat malas, karena hidupnya cuma makan, mandi, bahkan berkicau pun malas. Biasanya seperti itu. Tapi dengan catatan tempatmu panas, pasti dia itu hariannya gacor. Walaupun direndeng hariannya gacor. Tapi diganang ataupun dipisahkan belum tentu mau. Seperti itu. Alangkah baiknya, lebih baik ya, kalian turunkan main jangkrik rendah. Mandinya itu di jadwal 3 hari sekali. 3 hari sekali ya. Nah, nanti kalian akan ketemu di situ. Maksudnya ketemu itu ketika dia masih kelebihan jangkrik ya, perawatan seminggu, kok dia belum mau jambul, lihat kotorannya. Kalau kotorannya berair, satu, teman burungmu itu kurang jemur, yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar jangkrik masih kebanyakan.
Karena burung yang fit, kondisinya fit itu kotorannya itu bagus, lebih ke agak padat lah, nggak encer lah teman-teman, seperti itu. Nah, ini tak sedikit kasih contoh ya. Ini burung, biasanya kalau burung-burung yang kotorannya cair itu pasti bermasalahnya di nyulam, dorong bulu seperti itu. Nah, ini aku kasih contoh, satu contoh. Sebentar. Nah, kaget nggak ya dia ya? Nih, tuh teman-teman. Tuh nggak mau fokus ya teman-teman. Gimana ya caranya biar fokus? Coba dimatikan. Ya nggak kelihatan lah kalau mati. Nah, tuh. Nih, kering begini kan. Ini kondisi seperti ini. Ya, kondisi seperti ini biasanya burung sudah mulai membaik, tapi burung kondisi nyulam. Tuh, kelihatan kan? Jelas, jelas ya, nggak jelas ya kebangetan. Mohon maaf tak zoom. Ini kondisi nyulam teman-teman. Tuh burungnya, ya. Di sebelahnya Anis teman-teman. Tuh. Jadi kondisi seperti itu, kotoran seperti itu, seharusnya dia itu kotorannya bagus. Dikarenakan burung ini lagi nyulam, ya, lagi nyulam, alhasil kotorannya seperti itu. Nanti ketika dia mulai benar-benar kondisinya fit, dia itu akan lebih padat teman-teman kotorannya. Seperti itu. Sama juga dengan murai batu. Karena yaitu tadi, efek dari extra fooding yang kita berikan itu terlalu banyak, burung ada yang ciak bulu, ada yang plonga-plongo, ya kan, ada yang istilahnya ambrol bulu halus untuk cucak hijau, terus ada yang nggak respon burung. Intinya burung cucak hijau yang nggak respon burung ketika dilombakan, ya nggak respon, dalam artian kok leher begini, dia punya riwayat diberikan jangkrik banyak, terus rawatannya gonta-ganti, kotorannya ambiar berair, ya, terus mandinya juga ngawur, jemurnya juga asal-asalan. Itu riwayat-riwayat burung cucak hijau yang no respon ataupun no signal. Seperti itu. Cara pengondisiannya gimana? Yaitu tadi disampahkan. Stop, rawatan, cepuk standby. Bener sih cepuk standby. Dia kan mandi sebelum. Yang kebanyakan teman-teman gagal itu setiap habis mandi dipenuhin lagi besoknya. Ya dia mandi lagi terus, itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Sampai kenapa kok bisa alasannya nggak sembuh-sembuh om? Karena nggak semua burung daya tahan tubuhnya itu kuat diberikan extra fooding banyak. Ketika dia makan extra fooding banyak, disuguhin atau disodorin jangkrik banyak, itu otomatis dia juga akan mau. Otomatis karena tersedia cepuk standby itu tadi, ya, dengan air yang penuh, yang selalu bersih, yang penuh, itu dia akan mandi lagi. Tapi kalau standby, patokannya 3 hari sekali mandi ataupun 4 hari sekali mandi, dia mandi sekali kan kurang airnya, ya udah itu yang buat sampai 4 hari. Lama-lama. Terus untuk rawatan pembersihan kotoran gimana? Nah ini pembersihan kotoran itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Wajib setiap hari kah? Untuk burungnya seperti itu nggak usah teman-teman, bisa 2 hari sekali. Karena apa? Satu, ya, untuk burung yang dibersihkan setiap hari itu untuk yang benar-benar basah ambiar, ya, yang menimbulkan bau, ya. Kalau kotorannya udah mulai kering nggak usah setiap hari, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, seperti itu. Nanti kalau kotorannya udah kering, ya udah agak kepadatan, sesekali kamu ambil dari koloninya,
mbok pisah cantelin. Nah, caranya kamu kasih cepuk mandi. Setelah mandi, kasih jangkrik 1 ataupun 2 ekor. Biasanya kalau kondisi kotorannya udah bagus, udah bulunya itu udah nggak ada, syukur nggak nyulam, itu dia bunyi tapi jambul teman-teman. Tapi kalau mbok wis rawat mandi jemur, burungmu belum jalan, mbok rawat kayak apa itu nggak bakalan mau teman-teman. Karena apa? Kondisinya itu nggak fit. Kamu dijemur, dimandiin 3 hari, wah nggak jalan, rubah lagi rawatan. Terkadang yang bikin nggak jalan itu settingan lapangan yang bikin nggak jalan. Apalagi burungmu hariannya masih gacor, gacor ngerol-ngerol, susah. Susah, rata-rata burung yang jalan lapangan, yang mau jam, bunyi utamanya mau jamtrok, dia itu cenderung bawainya yang ciri paling utama itu kayak besetan, sek 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 sek, sek seperti itu. Tapi kalau kiki wes nggak walau alam, walaupun itu ciri nggak 100% akurat seperti itu teman-teman. Ya jelas untuk cucak hijau. Untuk prosesnya sendiri tergantung kondisi burung, tergantung penempatan, ya. Yang jelas kondisi sih yang utama, kondisi dan rawatan dan penempatan. Kalau rawatan mudah baku, ya, terus penempatannya juga udah baku, wis yakin di rendengan itu ataupun di salah satu burung itu pasti ada yang punya teritorial. Ketika dia udah keluarkan kok mau jambul nih habis mandi, ya itu udah bisa dilombakan teman-teman. Nah nanti kalau udah jalan lapangan, tinggal dipisah ataupun boleh kalian posting seperti itu kawan-kawan. Tapi kalau intinya itu main jangkrik rendah, boleh standby cepuk tapi jangan dipenuhin setiap hari. Kalau kalian penuhin setiap hari, ya monggo, mau sampai kiamat ya, paling ya ada yang jadi mungkin ya, tapi kemungkinan besarnya sekian persen lah untuk jadi semua seperti itu. Nih contoh nih, ini murai aja bisa 1, 2, di atas ada 1, 3, tuh di situ ada 1. Nah, nih burungnya nih, tuh nih, ini burung bagus teman-teman. Kelebihan extra fooding, diablak ya, dibuka nih, tak zoom ya tuh, diablak jadi patung. Awal datang malah diablak kayak burung takut karena dia over. Kebanyakan extra fooding itu apakah jadi jinak? Enggak juga teman, jadi giras bisa karena kurang mandi. Nih awalnya seperti itu. Ini burung bagus teman. Kenapa aku bilang burung bagus? Beberapa hari ini ya dia udah mau santai, mau slow, mau anteng, terus mau bunyi. Yang pertama bunyi ngeriwik dan sesekali bongkar isian tapi ngeplong. Ini burungnya, nih tak kasih lihat, deketin ya. Tuh burungnya tuh. Nah ini habis mandi malam. Ini pasti mandi malam terus teman. Jangkrik 2, pagi 2, sore 1. Nih, ini faktornya udah tinggi karena dia termasuk jenis silangan ada balaknya. Burung ini maunya itu nunggal. Nunggal itu lebih bagus burung-burung seperti ini. Faktor-faktor tinggi yang ada gejala jiak bulu, wis pasti maunya nunggal. Selama dia nggak nunggal, walau alam bisa sembuh seutuhnya. Ini belum, ini cuma gejala ini. Kalau digantang setengah main dia muter kayak gangsing, nyari ekor. Awal jalan, tapi setengah main pasti muter nyari ekor. Nanti kalau udah capek jalan lagi. Ini nggak ngelowo teman-teman. Tuh, udah mau santai. Kemarin kayak hantu. Ini nanti malam tak kerodong karena takut ada kucing teman-teman. Seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bingung silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf
Hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada kebingungan ataupun apa, menanyakan settingan lapangan, wis harianmu benerin dulu baru nanti settingan lapangan. Kalau harianmu nggak bener, mau disetting kayak apa juga susah. Tapi kalau harianmu bener, mau kasih jangkrik satu pun jalan. Minta kasih kunciannya ya teman-teman. Oke, lanjut disambung di next video. Untuk teman-teman yang bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.